Oke, udah tepat 19.30 kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Iza, yang malam ini akan nemenin teman-teman semua sebagai moderator di kelas spesial kita, yaitu kelas UAS. Ya, benar. Benar nggak bacanya, Kak? Bener, bener, bener. Ya, aku juga pertama kali soalnya, Kak. Oke, buat baru yang pertama kali gabung, selamat datang. Semoga apa namanya kita bisa belajar dengan seru, santai, tapi juga tetap produktif gitu ya. Oke, kalau yang udah sering ikut kelas mungkin pasti tahu dong gimana suasana kelasnya. Insya Allah pasti asik. Oke. Buka. Um, Ngomong-ngomong keren nih, ngomong-ngomong soal keren nih, malam ini kita kedatangan mentor hebat ya, yang nggak asing lagi gitu di dunia seni gouache. Perkenalkan Kak Fianka Guinas, bener nggak? Iya, benar. Yang jago banget Eh, ya bikin karya-karya yang Masya Allah aku lihat Instagramnya tuh emes banget gitu. aduh, Kak. Diberikan bakat spesial gitu ya. Semoga Kak Fianka bisa apa namanya sharing ilmunya ke kita gitu ya. Biar kita makin jago nih kayak bisa jago kayak Kak Fian tentunya. Wah, semoga dong. Oh Itu kan harapannya untuk kelas hari ini ya. iya. Oke, Kak Fianka gimana nih kabarnya malam Baik, ini? Kak. Baik sekali. Baik sekali. Seru Semangat ya. dong. Semangat dong untuk mulai kelas ini. Oke, walaupun ya ada 8 juta orang nih kayaknya yang gabung ya Kak. Wah, iya dong. Ini ini teman-teman sangat antusias ya. Biasanya kan malam minggu kan waktunya family time ya. Tapi Masya Allah. Iya. Iya, ini teman-teman menyempatkan waktunya untuk menimba ilmu gitu, Kak. Harus kita apresiasi. Yuk, kita Saya tangan. juga akan belajar banyak tentunya sama Kak Fian nih malam ini tentang gouache. Iya dong, Oh, ikut kalian. iya dong. Tertarik, Kak. Ini saya juga pengen belajar melukis. Tidak tertarik gitu soalnya kayaknya kalau melukis itu bisa apa namanya, Kak? Ngelepas stres ya, Kak ya? Iya, betul dong. Kan Iya. seru, Kak. Iya, sebelumnya aku mau tanya dong, Kak, ke sama Kak Fian. Eh, Pertama kali tertarik sama seni gouache ini kenapa gitu alasannya, Kak? Sebenarnya Guards tuh aku belum terlalu lama ya, Kak ya. Maksudnya Hmm. bukan bukan belum terlalu lama, tapi belum selama medium yang lain gitu. Mungkin sekitar tahun 2020 apa 2021 aku kurang ingat. 2020 sih kayaknya ya. Hmm. Awal-awal pandemi itu memang Gwatch itu kan memang kalau ada yang ngikutin sosial media di saat-saat pandemi itu memang Gwatch itu lumayan naik daun di saat itu. Dan banyak juga apa tuh brand-brand Gwatch tuh yang mulai masuk ke Indonesia lah gitu di toko-toko Indonesia. Jadi di sana tuh ya otomatis aku sebagai pelukis ya aku juga penasaran, oh aku pengen coba keren banget gitu kan. Iya. Jadi tentunya aku mulai belajar sendiri tuh di sana. Mungkin masa-masa deket-deket pandemi gitu lah. Oke. Tapi emang basicnya ngelukis ya, Kak ya? Awalnya Iya, pakai apa tuh, Kak, biasanya? aku dulu sempat ada satu masa itu aku bener-bener semua aku cobain mulai dari sketsa wajah yang dengan pensil, grafit, Hmm. akrilik dan lain-lain semua aku udah pernah coba. Dan kapanan aku lumayan nyaman itu di cat air, watercolor. Jadi Watercolor. awalnya aku di watercolor, baru aku mulai coba di gouache. Oke, wah menarik banget ya, teman-teman. Eh, Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi ya mungkin teman-teman udah penasaran banget pengen get in touch gitu sama Kavian juga. Eh, saya persilahkan highlightnya buat Kavian, oke? Oh ya Oke. nanti, oh ya belum, saya lupa. Ngingetin kalau nanti bakal ada ini, bakal ada sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman, kalau misalnya mau bertanya, silahkan tulis di kolom chat atau bisa raise hand, langsung hidupin mic-nya juga nggak apa-apa. Nanti saya akan siapkan gitu ya. Oke, baik Kak, Oke. silahkan dimulai Baik. Kak. Oke, tadi sebelumnya kalau aku belum kenalan banyak, kenalin lagi, aku Fianka Gwinas, biasa dipanggil Fianka aja. Aku asalnya lahir dan besar di Bali. Ya, sekarang aku pun posisi di Bali, cuman aku sempat 2 tahun merantau di Tangerang Selatan, Gading Serpong untuk kuliah. Gitu, sama Kak Ica ya tadi di Tangerang Selatan juga. Cuman nggak tahu kita sama-sama di daerah yang sama apa nggak, Kak? Iya, cuman aku kapanan sudah lulus, jadi sekarang balik lagi sementara ke Bali dulu dong, ke rumah dulu gitu. Iya, jadi di sini tadi udah ada sedikit back story. Aku udah mulai belajar Guards dan sini harapannya untuk kelas ini itu
memang aku dengan tim berkreasi itu kita membuat kelas itu tadinya memang buat yang untuk teman-teman yang udah pernah sedikit nih penasaran dengan Guards. Jadi mungkin levelnya bukan beginner yang 101 banget, tapi sini aku bakal tentunya bantuin kalian semua. Kalau misalnya kalian ada yang kesusahan dari awal pun aku tetap bakal bantu gitu. Jadi aku pengen tanya dulu dong sebelumnya untuk kalian di sini ada yang udah pernah pakai Guards belum sebelumnya? Untuk saya pernah pakai. Pernah pakai Kak? Iya, Gimana? mungkin agak teknik susahnya itu karena kan iseng-iseng. Cuman di kuasnya aja sih sama kayak ngeblend warnanya. Oke, semoga nanti kelas yang kita ini bisa membantu kakak ya. Iya, terima kasih. Iya. Kalau yang lain ada yang pernah coba Guard sebelumnya atau yang dengan basic gambar sebelum yang lain misalnya cat air atau apa? Nggak ada ya? Saya hanya cat air, watercolor. Watercolor oke sih sebenarnya. Aku juga start dengan watercolor. Sebenarnya nanti perbedaannya aku bakal jelasin juga di materi hari ini karena materi hari ini lebih ke teori ya dasar ya. Sebelum kita nanti mulai langsung di video. Jadi aku biasanya di sini aku pakai nanti di presentasi hari ini tuh aku akan presentasikan guidebook atau enggak ya buku panduan yang biasanya aku sebarin gitu. Cuman hari ini aku juga bakal jelasin secara verbal gitu. Oke. Nggak apa-apa sih Kak. Kak Tisa ya. Kalau baru belajar watercolor tuh nggak apa karena sebenarnya kalau kita udah pernah watercolor sebelumnya itu palingnya kita udah mengerti eh, kayak kuasnya yang dipakai karena kuas gouache dan watercolor itu lumayan sama. Jadi kalau kita udah pernah pakai meskipun mediumnya beda, tapi menurut aku tuh sangat basic yang sangat-sangat kepake lah nanti di materi gouache nantinya. Tapi memang ada sedikit perbedaan teknik karena kan memang dari catnya sendiri aja lumayan beda gitu. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Aku juga ya nggak mau lah kita siapa sih yang mau lama-lama di sini kan ya sampai jam 10 malam gitu. Ya jadi di sini aku bakal share screen ya Kak untuk presentasi hari ini. Oke. Ya, silakan Kak. Teman-teman mungkin sambil menyimak boleh ya siapkan air minum gitu. Iya boleh. Santai aja ya ini Zoom-nya. Ini aku yang Kita kehausan nanti Kak. ngobrol-ngobrol. Iya, Kak Pia juga boleh minum juga. Iya. Oke, jadi ini presentasinya nggak terlalu panjang sih. Cuma nanti kalian bisa catat dulu atau boleh langsung di kolom komentar aja kalau ada pertanyaan atau kalau kalian nanti mau tanya secara langsung dengan on mic juga boleh setelah aku selesai presentasi ya nanti dibantu dengan Kak Iza. Ya, jadi di sini Introduction to Watch ini sebenarnya adalah versi presentasi yang aku buat dari pamflet, bukan pamflet ya, apa booklet lah yang biasanya aku sebarkan gitu. Kalau untuk kelas either private class atau enggak kelas-kelas online lainnya gitu. Ini adalah itu yang biasanya aku Introduction to Watch ini adalah dasar-dasar Watch yang akan kita belajar hari ini. Untuk kalian yang belum tahu atau misalnya belum kurang familiar dengan Watch itu apa? Watch itu sebenarnya kalau misalnya kita anak-anak di Indonesia kita mungkin tahu kalau apa sih pelajaran prakarya gitu di sekolah kita biasanya ada yang namanya cat poster ya kurang lebih tuh cat gouache itu mirip lah dengan cat poster atau cat yang kita biasanya namain cat tempera gitu. Nah, cat poster ini cuman gouache itu kayak versi lebih high classnya lah atau kayak sebutan lebih bagusnya dari cat poster gitu. Dia sebenarnya hampir sama persis dengan cat poster. Jadi cat gouache ini itu dia nggak transparan. Jadi kalau kalian misalnya emang tertarik dengan gouache pasti udah tahu kalau cat gouache ini bisa di layer. Jadi dia tidak transparan. Dan dia tuh lumayan sama sebenarnya sama watercolor gitu. Jadi gouache itu perbedaan utamanya dari watercolor itu warna gouache itu sangat-sangat vibrant, jauh lebih warnanya lebih mencolok dan nyala gitu. Dan pas kering pun dibanding dengan watercolor yang kadang tuh masih agak berkilau tergantung komposisi dan rasio gam arabik sama pigmennya itu bisa akan agak mengkilap gitu. Sedangkan gouache itu ada yang namanya matte gitu. Jadi dia sama sekali nggak mengkilap gitu. Jadi karena dia nggak mengkilap ini charge quartz dan karena dia lumayan versatile, itu sering dipakai di kayak di industri-industri fashion design untuk membuat pattern dan lain-lain karena warna apa itu warnanya tuh sangat-sangat tegas. Jadi begitu di scan atau di potret tuh benar-benar bagus. Jadi kalau kalian emang nih cat yang menurut aku jatuh cinta lah begitu. Bisa dibilang gitu dari pertama kali belajar tuh jatuh cinta banget sama Gwatch karena dia enak banget dipakai buat apa-apa.
Jadi ini untuk kalian kayaknya banyak nih yang backgroundnya dari watercolor. Jadi sebenarnya ini adalah perbedaan-perbedaan utama antara watercolor sama gouache. Jadi sama watercolor sama gouache sih sebenarnya sama-sama water base, itu berbasis dengan berbahan dasar air gitu. Jadi kalau berbahan dasar air ini, jadi dia tuh kalau udah kering dikasih air dia bakal bisa aktif lagi warnanya, antara keangkat atau enggak yang cat warna yang tersisa dari palet itu kita bisa basahin lagi, kita bisa pakai lagi gitu. Berbeda dengan cat oil atau cat akrilik gitu. Cat akrilik yang pastinya kalau udah kering udah kering aja gitu. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Untuk sama kuas kuas yang dipakai untuk kuas watercolor itu sebenarnya kurang lebih sama, bisa dibilang sama. Cuman emang kalau watercolor ini perlu diingat, mohon maaf, kalau gouache itu perlu diingat itu lebih disarankan tuh memakai kuas sintetis malah. Kalau misalnya watercolor, kalau kalian tahu gitu, watercolor kan biasanya kalau semakin bagus kuasnya yang bener-bener nggak tahu lah, kuas ekor kuda atau apa gitu kan, yang bener-bener mahal dan bagus dengan rambut asli itu kan lebih bagus untuk watercolor. Tapi sebenarnya watercolor brush yang kayak gitu itu kurang cocok dipakai untuk gouache karena gouache itu eh, rasio pigmennya itu kan lebih berat. Jadi dia pun konsistensinya tuh lebih berat daripada watercolor. Jadi kalau kita memakai yang bulu asli itu malah biasanya merusak gitu karena terlalu banyak air yang terdapat di dalam kuas bulu asli. Jadi di sini kita pakai sintetis atau yang campuran itu jauh lebih bagus gitu. Nah, cat air itu kalau di sini bisa dilihat di bagian kanan, kalian bisa lihatlah perbedaannya kurang lebih watercolor sama gouache itu gimana. Kurang lebih sama, cuman beda di transparan sama opacity-nya. Terus kalau watercolor pun, kalau dia tuh lebih menyerap, karena dia lebih water based, lebih cair, dia lebih menyerap di kertas. Sedangkan gouache yang lebih tebal itu tuh, kalau kita mau angkat lagi tuh sangat bisa, lebih gampang lah gitu. Nah, terus ini ada aku bikin sebuah kayak diagram Venn lah, kurang lebih perbedaannya gouache sama watercolor itu apa. Jadi yang pertama ada gouache itu yang pastinya lebih opaque, di mana watercolor itu transparan. Gouache itu juga lebih kental, sedangkan watercolor itu lebih cair nanti pas saat kita penggunaannya. Warnanya gouache itu lebih mencolok, atau kita di sini sebutnya bold. Dan dia tuh jauh lebih cepat kering daripada watercolor karena rasio airnya lebih sedikit gitu. Tapi watercolor plusnya itu dia lebih gampang untuk dicampur karena kita menggunakan air, jadi lebih gampang untuk nyampurnya. Tapi eh, kalau watercolor ya minusnya kita biasanya untuk mengecat layering itu harus dari warna yang terang ke warna yang gelap karena begitu kita ke warna yang gelap nggak bisa ditumpuk dengan yang terang. Tapi gouache ini karena dia opaque dia bisa kita mau mulai dari terang ke gelap, gelap ke terang atau warna tengah terus baru kita tambahin warna muda dan tuanya tuh wah terserah lah kalian mau gimana gitu. Jadi emang sangat-sangat enak dan sangat versatile gitu. Tapi yang tadi aku udah sempet bilang kesamaan antara dua ini itu adalah eh, komposisi catnya. Cuma yang satu lebih banyak pigmen, yang satu lebih dikit pigmennya begitu. Dan keduanya itu water soluble gitu. Dan ya banyak orang yang sering pakai kedua medium ini bersamaan karena emang dia bisa dibilang kayak saudaraan lah gitu. Oke, di sini ada beberapa teknik yang biasa aku highlight. Yang pertama itu ada teknik washing. Jadi washing ini ya literally biasa aja. Kita misalnya mencampur catnya itu dengan air, udah habis itu kita wash aja di kertas dengan satu warna yang polos, ya itu namanya washing gitu. Jadi, eh, tapi susahnya di sini itu kalau washing ini seringnya kalau kita tumpuk-tumpuk terlalu banyak warna atau enggak yang dia cat washingnya yang paling bawah, layer paling bawah itu terlalu tebel, itu kalau kita tumpuk-tumpuk terus beberapa kali itu bakal keangkat gitu loh warna yang bawahnya. Karena kan memang gouache itu eh, s- ya tadi kan water activated. Jadi kalau kita terlalu banyak layernya dan terlalu tebal dengan teknik washing ini emang warna bawahnya gampang keangkat. Terutama kalau kita meskipun gouache itu opaque, kalau kita tumpuk warna yang terang di atasnya itu biasanya lumayan kecampur butek. Dan ini nanti materi gimana cara kita mengatasi ini itu akan dibahas di eh, kelas kedua kalau nggak salah yang layering ya gitu. Dan ini yang kedua tuh line work itu biasa aja line work tuh kalau kita misalnya mengisi detail atau yang lain itu kita bisa sebut line work. Jadi ya kita tumpuk aja garis-garis dengan cat gitu di atasnya. Dan ini adalah berikutnya itu adalah ada teknik yang namanya dry brush. Jadi dry brush teknik itu
yang nanti bakal lumayan ke highlight untuk membuat waterfall di kelas kita kali ini itu. Jadi dry brush ini menggunakan tekstur kuas dan kertas itu untuk membuat sebuah efek yang kelihatan kayak kuas yang kering gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk texturing atau enggak in our case ini nanti kita pakai untuk membuat waterfall. Jadi di sini bukan kayak teknik yang lain kita memberi air, tapi di sini kita malah mengurangi air yang ada di dalam rasio pencampuran cat gouache dan air gitu. Dan ini ada beberapa teknik-teknik lain yang aku nggak bakal terlalu bahas. Jadi glazing di sini kita cuman memakai rasio cat dan air yang lebih tipis itu kita tumpuk di atasnya. Itu namanya glazing gitu. Terus ada mixing media di mana kita memakai gouache dengan yang lain, dengan media-media lain seperti misalnya krayon atau enggak oil pastel, eh, pensil warna dan lain-lain. Tint paint ini sebenarnya sama aja kayak washing, cuman rasio airnya lebih banyak. Jadi di sini layer layernya bakal lebih tipis. Dry brushing itu yang tadi, wet brush itu dimana kita menggunakan eh, mencampur warna. Jadi dari warna yang tebal terus kita cuman kasih aja air lebih banyak. Jadi dia akan membuat sebuah gradient yang lebih tipis, tapi menggunakan satu warna gitu. Jadi degradasi aja gitu menghilang warnanya. Dan yang gradient itu biasa menggunakan teknik washing, cuman ya kita akan terus ditumpuk-tumpuk terus itu perbedaan warna menjadi sebuah gradasi. Itu aja sih. Sebenarnya ini ada beberapa tips and trick yang aku beberapa kali tuh sempat ditanyain tuh gimana sih. Tuh, jadi ini tips and trick yang aku biasanya bagikan di awal. Yang pertama itu jangan campur terlalu banyak air. Jadi kalau kesalahan pertama itu kadang orang langsung begitu disuruh campur air, mereka antara campurnya kedikitan atau langsung terlalu banyak. Cuman di antara kedua itu memang udah campurnya dikit-dikit dulu aja gitu. Jadi eh, dia bakal ngencerin gouache-nya sedikit aja, jadi dia cukup lancar pas dilukis tuh di atas permukaan kertas. Karena kalau kebanyakan ya, terus buat apa kita pakai gouache gitu kan? Karena kan dia malah jadi watercolor tipis lagi dong. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kadang sering gimana sih sebenarnya Kak rasio antara cat gouache dan air? Aku sebenarnya kalau ditanya rasio aku juga kurang tahu ya. Apakah selalu 50-50? Karena kan memang eh, antara setiap brand gouache itu pasti kekentalannya berbeda-beda dan pigmennya berbeda-beda. Jadi yang biasanya aku jelasin, apalagi nanti susah dijelaskan dengan online, itu eh, kalau misalnya kalian pernah makan es krim di cup gitu ya. Saya es krim yang susu either kayak apalah Walls atau apa, itu bisa dibayangin si kekentalan gouache yang pas itu tuh seperti es krim yang udah cair itu. Jadi kalau misalnya dia nggak cair banget kayak air, tapi dia nggak sekental es krim yang masih dingin gitu. Jadi dia es krim yang cair itu kurang lebih apa sih? Kurang lebih itu adalah kekentalan yang pas gitu untuk gouache supaya dia tuh masih warnanya tuh masih opaque tapi dia lumayan encer saat dioleskan ke atas kertas. Tuh. Terus untuk yang kedua, sebenarnya saat campurin cat gouache itu dia lumayan tricky ya, karena cat gouache itu begitu basah sama kering itu warnanya sedikit beda. Terutama kalau warna yang kita campur di palet pas masih basah, begitu di kertas itu lumayan kering ya. Namanya ada color theory itu nanti akan kita bahas juga. Jadi waktu kita campur cat kalau masih ragu-ragu gitu di awalnya, kalian harus pastiin dulu untuk coba aja dulu. Memang awalnya itu lumayan time consuming, cuman ya itu emang sangat dibutuhkan kalau misalnya kalian belum terlalu yakin ini warnanya nanti begitu dilihat di kertas secara kering itu gimana. Karena seringnya nanti kalau udah salah warna, kita misalnya udah penuhin di satu langit gitu. Ya ternyata warnanya kurang, dia malah nanti layernya menjadi ketebalan gitu. Karena gouache itu mempunyai kebiasaan yang kalau warnanya gelap, terus begitu kering sedikit lebih terang, dan yang terang itu biasanya malah menggelap gitu. Terus yang ketiga ada apa tuh untuk layering ini itu penting banget untuk cat tuh dari belakang ke depan. Kadang ada yang gak sabaran gitu. Apalagi kalau watercolor kan kita memang catnya kan kadang sesuai section karena dia nggak terlalu banyak layer. Jadi kalau gouache itu layernya pastiin selalu ingat dari latar belakang ke depan pelan-pelan gitu. Jadi yang dari yang paling jauh dulu sampai objek yang paling depan. Terus yang keempat, jangan pernah takut untuk mencampur warna itu secara benar-benar bold gitu. Karena gouache itu ya namanya juga gouache kan dia matte ya, dia nggak ada kilapannya. Jadi begitu
kita tuh butuh sebuah kontras yang benar-benar kontras dari yang terang banget sampai yang terlalu gelap. Kalau misalnya perbedaannya cuma di tengah-tengah gitu tuh nanti dipastiin aja nanti gambar gouache kalian tuh bakal kelihatan flat gitu. Jadi kalau gouache itu penting banget untuk benar-benar kalau gelapnya tuh gelap sekali, lumayan gelap dan yang terangnya tuh beneran terang gitu. Jadi kontras ini tuh membuat warna gouache itu benar-benar menyala. Ini adalah kurang lebih 4 tips dan trik yang memang sering ditanyain pada awal. Jadi di sini aku share dulu. Dan nanti kalau kalian mau tanya lagi ada yang kurang jelas bisa. Nah, ini tuh nanti kurang lebih painting yang yang aku jadikan contoh untuk kelas kita kali ini waterfallnya. Di sini aku memakai dry brush teknik untuk waterfall yang di sini. Dan kita juga akan belajar untuk cara gimana sih bikin kontras bebatuannya di sini sama dedaunannya dan layering semua ini. Ya, kurang lebih itu sih materi yang aku siapkan untuk hari ini karena sebenarnya kalau bisa dipanjangin bisa cuman nanti udah membahas yang akan untuk kelas-kelas berikutnya gitu. Aku bisa balikin lagi ke Kak Iza. Wah, terima kasih Kak Fian. Keren banget tadi apa namanya beberapa tips and triknya, kemudian apa namanya penjelasan awal lah tentang gouache ya. Semoga teman-teman paham. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang belum dipahami sama teman-teman, boleh langsung open mic-nya aja. Silahkan. Atau sekedar sharing-sharing sama Kak Fian juga boleh. Eh, Ya, boleh Kak Dita. Silakan Kak Dita. Ini Kak, kayak misalkan tadi kan nanti aku diliatin gambar buat kita bikin waterfallnya kan. Nah, mm-mm. itu kan banyak kayak detail-detail kecil tuh. Iya. Nah, bikinnya untuk kuasnya itu kayak gimana sih Kak? Soalnya kayak contoh nih, aku waktu itu coba bikin daun. Itu tuh Mm-mm. susah, dia nggak bisa kayak lancip ujungnya. Kakak pakai kalau boleh tahu kakak pakai brush apa? Yang round brush kah atau yang apa? Yang kecil gitu sih, apa ya kayak gimana ya? Aku jujur baru kayak belajar-belajar gitu sih. Pokoknya dia yang round ya, yang kayak lancip gitu. Iya, round. Aku di sini nanti aku juga bakal bahas ya. Jadi biasanya kuas yang aku pakai itu paling sering dipakai tuh round brush ya. Round brush tuh bentuknya yang biasa aja, yang biasa di toko-toko paling banyak. Yang bentuknya ujungnya kayak gini. Kelihatan nggak ya? Jadi dia bener-bener ujungnya gini. Biasanya round brush ini tuh yang lebih bagus lagi tuh kalau ujungnya tuh bisa dipakai lebih lancip. Karena kadang tuh round brush itu enaknya dia tuh kalau yang bagus, yang kalian lihat aja yang bentuknya tuh lebih agak lancip gitu. Jangan cari round brush itu yang masih agak bantet gitu loh. Misalnya kayak gini, ini lumayan bagus nih sebenarnya. Dia bantet tapi ujungnya dia lumayan lancip. Kalian bisa lihat ini. Jadi dengan misalnya kita mengambil gua ukuran kuas tuh yang di tengah-tengah, ini ukuran 10 gitu. Ini kan sebenarnya nggak kecil-kecil amat. Tapi aku bisa membuat satu lukisan bener-bener di misalnya di ukuran A5 gitu dengan satu kuas ini aja karena ini lumayan bisa untuk ngeblok. Tapi yang ujungnya lancip kayak gini nih, kalau kita kasih catnya nggak terlalu banyak, itu kita bisa pakai ini tuh untuk detailing ujungnya. Jadi aku bisa saranin untuk pertama itu pakai cari kuas tuh yang round brush aja kayak gini. Di toko-toko lokal banyak kok untuk yang round brush. Kalau untuk yang brush kotak kayak gini, aku kurang saranin untuk beginner ya, karena ini emang nanti kalian jadi harus mempunyai banyak kuas lain-lain, karena ini agak susah untuk detailing. Tuh. Jadi kita bisa cari round brush, kalau kalian misalnya susah untuk cari, bisa ambil beberapa ukuran, mungkin ada yang satu yang lumayan kecil, mungkin ukuran 2 gitu, sama mungkin biasanya agak aku langkahin gitu misalnya ukuran 2 ukuran 4 atau ukuran 6 gitu saya atau nggak bisa di skip aja 2 6 10 gitu langsung kalau misalnya mau cari yang emang agak lumayan beda gitu ukurannya. Semoga membantu jawabannya. Ya, terima kasih. Oh ya Kak, untuk mereknya boleh tahu? Boleh Untuk sebutin merek merek nggak Kak di sini? boleh sebenarnya boleh boleh kan ya Kak Iza ya. Ya, boleh, boleh. Rekomendasi. Oke. Boleh share link juga kayaknya. Boleh coba ya aku share linknya. Lihat Aku ada yang biasanya aku lumayan suka dengan brandnya, waduh apa ya namanya. Itu brand lokal dari buatannya Kak, kalau kalian ada yang tahu Kak Priska, Pika Popin. Dia ada ngeluarin brush lokal, namanya apa ya? Sebentar ya guys, aku cari dulu. Itu dia ada ngeluarin 2 jenis, satu yang lebih cocok untuk
watercolor, cuman ada yang satu lagi tuh yang versi kayak lebih murahnya lah. Itu dia bisa apa namanya ya? Instagramnya tuh namanya Lumos Art. Biasanya bisa dicari kalau di Shopee itu di atau di Tokopedia itu di Artopia. Sebentar aku kirimin linknya di grup ya. Atau di chat aja nih Kak. Bebas Kak. Gak apa-apa, grup aja Kak, biar teman-teman yang lain juga mungkin tahu gitu. Ini menurut aku lumayan enak sih dipakai untuk harga dan dia lumayan lancip ya. Jadi kalau kalian pakai itu mau yang kecil pun dia lumayan lancip. Hmm. Udah aku share di grup ya. Di situ dia ada lumayan banyak pilihannya dan ini menurut aku lumayan durable lah untuk harganya. Aku tadi nyariin namanya tuh sampai lupa karena punya aku udah hilang tulisannya namanya di gagangnya. Ya, jadi kalau kalian mau coba ini juga boleh. Sebenarnya banyak sih di toko-toko biasanya, cuman aku lumayan suka pakai ini. Kalau kalian mau beli online, mau coba juga boleh. Dia fleksibel dan ujungnya lancip. Ya, tuh Oke, percayaan. ya. Udah itu aja Kak. Kak Dita, ada yang kurang jelas mungkin? Udah itu aja. Terima Semoga kasih. jawab dan terbantu ya Kak ya. Oke, selanjutnya kita move ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ica. Dari tadi sudah angkat tangan. Silahkan Kak Ica. Ya, makasih Kak Iza. Kak Fian, aku mau tanya, kan aku tuh udah mulai pakai gouache, masih Mhm. belajar pakai gouache, terus pakainya tuh yang tube. Nah, Oke. cuman ada yang mau saya tanya tuh sebenarnya konsistensi si cat gouache-nya itu apakah memang berbeda-beda ya setiap warna? Karena aku punya satu warna itu yang cair banget gitu, waktu dikeluarin itu Hmm. dia cair banget, yang air banget. Kalau yang lain kan kebanyakan kan keluarnya kayak pasta gitu kan, Iya. ya kental gitu. Nah kalau yang satu ini tuh dia cair banget, yang kayak gitu tuh apa emang catnya rusak kah, masih bisa dipakai apa enggak atau gimana? Karena kalau dipakai juga jadinya aneh gitu, kayak agak lengket, enggak gimana, beda lah sama yang si konsistensinya memang pasta gitu. Apa emang tiap warna tuh beda-beda kah apa gimana? Makasih Kak Sebenarnya Fian. emang sih itu masalah untuk yang tube itu tuh emang karena kan dia kalau misalnya dia di dalam kotak gitu, yang di jar itu kan emang kita bisa kocok dulu misalnya. Karena emang konsistensi cat itu kan kalau watercolor sama gouache itu ada namanya mereka campurin dengan namanya gam arabic. Kalau kalian kamu lihat catnya kamu itu biasanya basahnya tuh ada sebuah kayak minyak gitu nggak sih yang warnanya agak kuning gitu biasanya. Nah itu tuh gam arabiknya tuh yang kepisah dari catnya setelah dia udah lama disimpan gitu. Aku biasanya emang kalau yang tuh kan kita nggak bisa kocok ya. Gimana caranya dikocok gitu. Jadi biasanya aku eh, kalau misalnya aku menemukan cat aku tuh yang kepisah kayak gitu, yang dari tube itu aku cuman biasanya keluarin aja. Terus antara aku campur lagi dengan itu yang kurang itu atau enggak biasanya gambar arabiknya malah aku pakai tisu gitu aku angkat sedikit karena emang kalau udah terlalu banyak susah ya karena itu kan gambar arabik itu yang membuat dia itu sebenarnya nggak cepet kering itu campuran pigmennya cuman ya emang pigmen sendiri tuh kekentalannya tuh beda-beda ada yang warnanya tuh emang pekat sekali atau kalau dia memakai pigmen-pigmen tertentu tuh yang sebenarnya warnanya tuh kurang bagus jadi emang ya agak susah ya. Aku sendiri pun sampai sekarang di brand bagus pun pasti ada beberapa yang kayak gitu jadi aku akalinnya biasanya antara aku campur dengan warna putih aja supaya dia jadi lebih pekat sedikit atau enggak ya aku nggak terlalu bisa membantu ya dengan itu ya karena emang ya sebenarnya masih bisa dipakai sih Kak asal tuh dia nggak bener-bener transparan cair gitu ya mungkin Iya. itu agak susah. Oke, makasih Kak. Sudah Kak Ica, sudah cukup? Sudah, makasih Kak. Oke, sekarang selanjutnya aku mau bacain pertanyaan di kolom chat ya. Ini ada dua pertanyaan.
Yang pertama dari Kak Tisa dulu. Kak mau nanya, kalau pakai gouache bisa pakai sketchbook watercolor yang 300 GSM nggak? Silakan Bisa, Kak Kak. Fian. Kalau watercolor, aku boleh tanya nggak, Kak? Kalau yang watercolor itu cold press kah atau apa? Karena Nah, ya, kalau bisa. boleh tahu brandnya itu lebih bagus lagi sih. Nah, boleh tuh Kak Tisa. Halo, masih di sini nggak ya Kak Tisa? Oh ya, cold press. Bisa nggak? Pakai. Bisa. Biasanya untuk cold press yang biasa, campuran untuk merek-merek biasa antara Canson Monval, Arto, Artemisia, apalagi ya. Ya, pokoknya gitu yang banyak kita sering temuin. 300 GSM sebenarnya paling bagus. Karena dia lumayan paling tebel yang ada available biasanya itu 300 GSM. Kita bisa pakai juga kalau nggak cold press, bisa pakai cellulose. Aku nggak terlalu saranin yang hot press, kecuali hot pressnya beneran yang 100% cotton. Kenapa? Karena hot press kalau nggak 100% cotton itu biasanya dia agak licin gitu. Karena kan kalau cold press, perbedaan cold press kalau bagi yang belum tahu cold press sama hot press itu bedanya cuman di tekstur kertas aja. Jadi kalau cold press itu dia biasanya lebih ada tekstur kertasnya. Kalau hot press itu dia lebih smooth gitu. Tekstur kertas itu hampir nggak kelihatan, lebih kecil lah kayak bolong grainnya itu lebih kecil gitu. Jadi kalau dia nggak 100% cotton, biasanya yang hot press itu jadi agak licin. Bisa sih dipakai kalau emang udah enak. Cuman kalau untuk awal-awal aku nggak terlalu saranin karena dia emang catnya jadi jauh lebih gampang keangkat karena dia grainnya lebih kecil untuk menyerap air dan pigmentnya. Jadi kalau cold press itu aku bagus banget kalau kakak udah punya cold press atau yang cellulose yang 300 GSM udah oke banget. Kalau kalian nggak punya 300 GSM mau 200 GSM juga oke. Tapi ya emang kalau 200 GSM nanti bakal sedikit melewat ya, kertasnya. 300 pun dia akan sedikit melewat, cuman masih lebih tahan gitu daripada 200 GSM. Sudah cukup menjawab Kak Tisa? Oke, Kak, terima kasih katanya. Oke, terima kasih Kak Tisa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Kausar. Izin nanya Mhm. Kak, untuk merek gouache yang profesional, yang mana lebih bagus? Oke, kalau buat profesional aku sebenarnya belum terlalu banyak coba yang aneh-aneh ya. Cuman yang aku pakai sekarang itu aku sering pakai yang punyanya Royal Talent sama ada Holbein. Oh, Sebenarnya Holbein itu lumayan bagus sih. Holbein Artist Watch. Ntar coba aku cari nih. Jadi Holbein itu biasanya satu tub kayak gini, tapi lumayan mahal sih. Aku punya yang untuk primary, nanti aku juga bakal pakai di contoh kelasnya nanti itu. Cuman kalian nggak usah ikutin ya, nggak usah ikutin pakai ini. Oke, jadi ini ada dua cat. Ini Holbein, cat Holbein tuh bentuknya yang aku punya tuh tub kayak gini. Jadi dia ini emang cat profesional udah oke banget, cuman harganya juga oke ya. Itu lumayan sih ini. Ya, jadi aku nggak saranin untuk, tapi kalau mau langsung beli boleh. Ini jadi eh, yang aku pakai ini ada dua Holbein yang satu ini sama yang harganya sedikit di bawah Holbein itu ada Royal Talents. Dia bentuk tubnya tuh kayak gini. Ini bisa kadang dipakai. Nanti aku bisa kirim linknya. Jadi ini adalah cat yang aku pakai sehari-hari. Jadi ini tadi Royal Talents sama Holbein. Itu menurut aku masih oke dipakai. Mungkin ada merek-merek lain yang lebih bagus, cuman aku sejauh ini belum pernah coba ya. Karena menurut aku kedua ini udah lumayan ngabisin duit lah. oke, jadi gitu ya Kak Kausar. Sudah menjawab Kak? Oke, terima kasih Kak. Katanya Kausar. Oke, mungkin ada yang lain pertanyaannya? Ada yang masih mau nanya? Oh, siapa tuh? Silakan, Kak Dita. Dita. Iya, aku lagi sorry. Boleh. Kayak Ya, nggak apa-apa. Kan kita ngobrol. Iya. oke, aku mau nanya lagi kayak misal mungkin aku contohin kali ya. Kayak kebetulan minggu kemarin jatuh. Aku nyoba iseng coba ini Kak kayak misalkan aku bikin tangkai pohonnya warna hitam kan kayak gini. Oh eh ya. iya kan aku berarti harus bikin tangkainya hitam gitu kan. Nah, Mhm. si warna hitamnya ini kayak gak nyatu nih. Kayak ada garis putus-putus gitu. Itu Garis. kurang air atau gimana? Kayak Hmm. warnanya pecah, kayak mirip mungkin kayak yang apa ya?
yang dry brush gitu deh mungkin Ah, tekniknya. ya kalau kayak gitu kan, kalau kakak kan memang pakai misalnya kertas cold press yang ada teksturnya kan. Berarti kalau Mm-mm. misalnya dia pecah-pecah kayak gitu tuh berarti kurang air Kak. Jadi kalau dia udah Hmm. sedikit kering atau enggak udah kekentalan, itu berarti guache kurang air. Jadi nanti konsistensi yang tepat tuh kalau kakak bisa bikin satu garis gitu, dia masih bagus gitu, tapi dia masih opaque juga. Tadi aku bilang kekentalannya kurang lebih kayak es krim yang udah cair gitu. Jadi dia nggak terlalu basah, bukan kayak es krim sirup gitu yang bener-bener air, tapi es krim susu lah kalau tahu bedanya. Gitu. Dia emang sedikit lebih kental, tapi nggak 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 cair-cair amat juga gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nanti bisa dicoba-coba di bagian konsistensinya. Emang karena emang susah ya. Aku juga nggak bisa jelasin beberapa bener-bener rasionya. Jadi kakak bisa coba misalnya bikin satu layer yang berwarna gitu di bawahnya. Terus kakak coba tumpuk dengan warna yang lain di atasnya. Kalau misalnya kakak bisa bikin satu garis panjang gitu tanpa dia bener-bener putus-putus atau nggak ada ya putus-putus kayak gitu. Berarti itu konsistensinya tepat. Tapi dengan syarat dia emang masih masih nggak transparan ya. Karena transparan berarti kekurangan pigmen. Kalau bisa tes itu dulu gitu, bikin satu garis di atas warna yang lain. Kalau dia misalnya kalau bisa bikin garis yang lumayan panjang tanpa putus-putus, tapi warnanya juga nutupin warna bawahnya, itu berarti itu konsistensi yang tepat. Oke Kak. Sama mungkin satu lagi. Ya silakan Kak. Silakan Kayak boleh. misalkan aku kebetulan warna dasarnya ini banyak yang gelap. Mhm. Nah, terus aku mau timpa sama warna yang paling terang kayak kayak warna terang yang kayak warna stabilo kan ada juga. Nah, Oke. itu gimana caranya biar warna gelap ke bawah nggak kecampur? Karena pas itu aku kecampur terus. Hmm, sebenarnya ini bakal dibahas sih di layering ya. Oke. Jadi ya nggak apa-apa, nggak apa. Aku kasih preview sedikit lah ya. Jadi emang layering itu gouache kan kalau kita membuat sesuatu yang terlalu detail, itu gouache itu memang lama-lama dia bakal keangkat gitu. Tekniknya adalah kita nggak boleh dari awal bikin layer tuh yang terlalu tebel. Jadi kalau misalnya kalian lihat bikin layernya langsung misalnya wash pertama tebel, terus kita tumpuk awan tebel lagi, terus nanti begitu kita tumpuk yang ketiga aja dia udah pasti keangkat lagi, terutama dengan warna yang lebih terang gitu. Jadi ya kuncinya emang kita tuh nggak boleh bikin layer yang terlalu tebal dari awal dan sebisa mungkin misalnya nih kita mau bikin rumah di tengah langit gitu. Kita bolongin aja bagian yang ada rumahnya, jangan langsung ditimpa juga sama langit. Meskipun emang biasanya ya nggak apa-apa kan kita bisa tumpuk. Cuman sebisa mungkin pun kita kalau bisa tuh meminimalisir layer yang ada. Jadi yang pertama itu jangan mulai langsung terlalu tebal dari layer nomor satu. Yang kedua, kalau memang nggak dibutuhkan, kosongin aja gitu. Kecuali bikin ranting-ranting kayak gitu ya, kamu kan nggak mungkin ya bisa bolongin ranting-ranting satu-satu. Itu emang harus ditumpuk gitu. Cuman kalau misalnya anggapannya ini objek di tengah gitu. Rumah lah atau apalah yang bisa dibolongin dulu, bolongin aja dulu. Jadi paint around-nya. Oke, semoga membantu. Sudah cukup, Kak Dita? Sudah, makasih. Oke. Banyak banget ya insight yang kita dapat tadi dari beberapa pertanyaan. Ada mungkin ada 8 pertanyaan dari Kak Dita 4. Menambah keseruan malam ini dan menambah ilmu tentunya ya. Eh, Iya. saya tanya sekali lagi nih, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin. Ini soalnya Zoom-nya kan cuman ini doang gitu kan. Jadi selanjutnya kan akan diskusinya itu secara by chat gitu kan, di diskusi di grup diskusi. Nah, jadi mungkin ini adalah kesempatan gitu kan untuk kalian bisa ngobrol sama kakak mentor kalian yang hebat malam ini gitu. Oke, nah kalau misalnya ada yang mau di-sharing-sharing lagi silahkan mumpung masih ada waktu. Nah, aku mau nambahin juga ya, Kak ya. Nah, ya boleh. Kan untuk alat-alat kan udah dikasih tahu ya, kita butuh siapin brush. Di sini aku saranin untuk pakai yang round brush, karena itu yang paling versatile, bisa dipakai ke semuanya. Selain itu kertas watercolor, eh, cat gouache pastinya, dan pastiin juga kalian siapin palet. Tapi aku saranin kalau bisa paletnya jangan warna lain ya. Aku tahu kadang ada yang pakai beli palet tuh yang warnanya hijau atau enggak kuning neon gitu plastiknya. Itu sebenarnya bisa dipakai sih, cuman aku kurang saranin karena itu nanti bakal eh, merusak color
mixingnya kalian gitu. Karena begitu kita mix di palet yang warnanya dasarnya tuh misalnya kuning, itu nanti pasti bakal kelihatan tuh jauh begitu di kertas putih. Jadi aku saranin kalau bisa cari palet tuh yang warnanya putih gitu, biar sama kertas. Itu aja sih Kak. Oke, itu aja tambahan dari Kak Fian ya. Iya, Oh, ada yang mau izin, tanya lagi nih. Coba kita baca waduh. panjang ya, Kak ya. Izin nanya lagi, biasanya Kak Bianca gimana overcome art block? Especially karena banyak kesibukan, jadi nggak ada waktu yang bisa benar-benar duduk dan ngelukis gitu, katanya. Hmm. Dari Kak Sebenarnya aku Kaus. kurang cocok sih jawab ini ya. Karena Nah, aku lumayan MIA, aku beneran hilang setahun yang lalu dari Instagram kayak bener-bener ngepostnya kayak seminggu sekali atau sebulan sekali kayaknya. Itu karena aku lagi sibuk dengan tugas akhir ya. Jadi emang kapanan emang itu bener-bener art block parah ya dengan apalagi di tengah-tengah kesibukan gitu. Jadi biasanya jadi aku nggak bakal jawab sesuai experience aku tahun lalu karena itu tidak patut dicontoh. Jadi aku bakal jawab untuk dulu zaman-zaman sekolah ya. Mungkin zaman-zaman sekolah itu hmm, kalau kena art block itu aku biasanya punya eh, exercise yang dimana aku tuh gambar gambar kecil-kecil aja. Duh, aku ada contohnya nggak ya? Coba ya. Jadi aku punya sempat membuat exercise untuk diri aku sendiri itu di mana aku tuh bikin lukisan tuh kecil-kecil aja. Kecil, jadi dia bener-bener udah kita latihan aja untuk gradasi dan lain-lain. Kalau aku kan suka bikin scenery, pemandangan, jadi aku buat semacam kayak gini. Kelihatan. Aduh, hilang. Sebentar ya. Aku matikan background dulu. Wah, gimana ya? Gimana kita matiin background? di titik 3 itu Kak, ada nggak sih Kak? Nggak ada ya? Oh, di video, kalau pakai laptop tuh di video, terus ada tanda panah atas, terus adjust background and effect, Oh iya. ya, terus nanti dimatikan backgroundnya ya. Ya, jadi aku dulu tuh aku bikin kayak gini. Jadi dia kecil-kecil ya. Tuh, bisa dilihat nggak ya? Jadi dia Iya. kecil-kecil kayak gini. Jadi ini nggak ada pressure ya. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu lukisan yang penuh, itu kan ada pressure untuk kita kayak, "Ah, aku harus bagus, aku harus gini." Di sini udah bener-bener, udah aku kadang cuman bikin gradasi aja warnanya. Cuman aku coba teknik-teknik yang lain gitu. Jadi emang dengan ini tuh lumayan kapanan bantu art block aku. Jadi aku merasa aku nggak ke pressure untuk membuat sesuatu yang bagus banget. Tapi at the same time aku juga bisa enjoy melakukan sesuatu yang kayak gini tanpa pressure itu. Karena emang kalau artwork kan kita apalagi yang mempunyai art account kayak aku gitu, kadang tuh terpressure untuk selalu ngepost gitu. Jadi dengan ini tuh aku bisa latihan teknik-teknik dan ini kan nggak memakan waktu banyak gitu. Misalnya buat 2 kotak aja gitu, paling berapa sih 5 menit, 10 menit gitu. Daripada dibandingkan dengan kita membuat satu lukisan yang penuh. Jadi ini bisa dipakai contohnya kayak gini, bisa bisa yang bisa ya terserah bikin yang simple-simple aja gitu. Bahkan kadang nggak ada objeknya bener-bener cuman gradasi aja atau nggak objeknya bener-bener cuma tanah satu garis gitu. Jadi eh, bisa sih coba ini pelan-pelan. Oke, keren banget ya itu jadi bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman. Kak Kausar ada yang mau ditambahkan mungkin atau kurang jelas atau sudah cukup? Oke, terima kasih Kak. Katanya. Oke, yang lain sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan lagi? Ada sepertinya ya Kak ya. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kita tutup aja. Oke, Atau Kak. bagaimana Kak? Atau Kak Fian ada yang mau ditambahkan lagi? Sejauh ini nggak ada sih ya Kak. Oke, Cuman nanti kalau bisa ada pertanyaan bisa langsung tanya chat. Cuman ya emang jawabnya sebisa mungkin lewat chat gitu. iya, Jelaskan. oh, bener. Kalau terbatas gitu ya Kak, kalau lewat chat. Iya lumayan sih terbatas. Enak ngobrol langsung gini, tapi kan kelasnya ini, yang Zoom ini cuma sekali gitu. Hmm. Oke, oke kalau tidak ada pertanyaan, saya izin tutup ya pertemuan kali ini. Nanti tentunya ini akan di-share link recordnya, jadi teman-teman bagian tadi lupa mungkin jawabannya atau materinya nanti eh, teman-teman bisa buka link recordnya gitu ya, di-share nanti di-share sama admin grupnya.
Oke. Nggak kerasa ya kita udah ngobrol 1 jam. Ya, nyampe nggak 1 jam ya? Nggak Nggak, nyampe kayaknya, nggak nyampe sih. Nggak nyampe 1 jam, tapi udah banyak banget insight yang kita dapat dari apa namanya Kak Fian gitu. Aku juga jadi tertarik pengen ngelukis nih, cuman bisa. nunggu mood dulu kayaknya. Terima kasih banyak buat Kak Fian atas ilmunya yang malam ini yang sangat-sangat bermanfaat mungkin untuk semuanya, buat saya juga terutama gitu. Terima kasih juga untuk antusiasme teman-teman semua mengikuti kelas ini, udah aktif bertanya juga. Berarti materi ini kan memang benar-benar menarik ya kalau misalnya banyak yang bertanya gitu. Iya, Sampai seru. iya, sampai ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Jangan lupa praktikin terus teknik buasnya gitu ya. Selamat malam, stay creative, and see you next time. Thank you, Kak Selamat malam Fian. Thank you, Kak teman-teman. Terima Iza. kasih. Terima kasih, Terima Kak. kasih semuanya.